Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Biarlah kita terus mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Bila mana suatu hari kita mendengar bunyi sangkakala dibunyikan, Dia memanggil nama saya dan saudara. Amin. Puji nama Haleluya. Tuhan. Biarlah kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri kembali, nyanyikan pujian. Sekarang telah tiba. Nyanyian kemenangan. Haleluya. Diperdengaran bagi kita semua. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, Dilemparkannya para pendakwa kita. Haleluya. Sekarang telah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, Dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Amin, amin. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba. Boleh, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oh, boleh, haleluya. Anak domba. Amin, haleluya. Mari kita bangkit bagi Tuhan kita. Dan nyatakan kemuliaan-Nya bukan bagi. Mari kita bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai Setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertemu, segenap lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Amin, amin, haleluya, haleluya. Kami mau bangkit bagi Tuhan, menyerukan nama-Mu Yesus, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang berkuasa. Haleluya Yesus, haleluya.
haleluya. Kaulah Tuhan asmani hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkaulah kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, amin. Padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, Yesus. Oh haleluya, kau berarti bagiku. Segalanya, haleluya, amin, amin. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai, jiwaku rindu lebih dekat lagi. Biarlah kasih Tuhan mengalir seperti sungai, mengalir tidak pernah kering, tidak pernah berhenti, terus mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kekuatan dan perisai kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Oh Yesus, Yesus. Oh Yesus, boleh, amin, amin. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya. Glory, haleluya, amin. Segenap hatimu, Yesus, panggil dia, Yesus. Haleluya, katakan Engkau berarti dalam hidup kami. Segalanya, haleluya. Oh Yesus, oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, kau
Haleluya, haleluya. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Haleluya, 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 Segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, Allah yang ajaib. Haleluya, 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 Yesus. Amin, amin, Terima kasih haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh merasakan lawatan Engkau ya Amin, Tuhan. haleluya, Kami haleluya. percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Oh, haleluya, Kau melihat haleluya. kami Bapa, jemaat-jemaat-Mu. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada saat ini ya Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami ya Tuhan. Biarlah dalam waktu-waktu yang dekat ini kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Amin, haleluya. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selain Glory, kami memuji haleluya. dan memuliakan Engkau, Allah yang baik, Allah yang Glory, luar biasa ya haleluya. Tuhan. Hingga pada pagi ini ya Tuhan, kami percaya persembahan kami, Haleluya, pujian penyembahan haleluya. kami boleh naik di hadapan Engkau. Amin, haleluya. Hanya inilah yang bisa kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Hingga saat pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, biarlah setiap perkataan firman itu berasal daripada Engkau saja. Biarlah Tuhan memberikan hati yang baik bagi kami. Biar setiap perkataan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami berbuah baik di hadapan Engkau ya Tuhan. Memberkati kami juga seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati kami, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan. Biar kami boleh menerima firman-Mu dan kami remakan ya Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kehidupan kami. Firman-Mu yang Haleluya. selalu menuntun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dunia ini semakin kejam, dunia ini semakin menakutkan. Tapi kami percaya ada firman-Mu yang kuat. Ada Glory, Engkau yang haleluya. selalu menuntun dan menolong Amin, kehidupan haleluya. kami ya Bapa. Bila mana ada kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman-Mu, kami ikat, kami hancur, patahkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan pimpin ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Memang hanya nama Yesus di atas segala-galanya. Kita diselamatkan hanya oleh kebaikan dari Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melihat kembali firman Tuhan pagi hari ini. Masih ada kaitannya dengan firman Allah pada minggu-minggu yang kemarin. Kita lihat dalam kitab Efesus pasal 3. Kita akan baca ayat 14, agak panjang tidak apa-apa, kita bergantian membaca. Dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Kalau kita sudah temukan, kita hormati pembacaan pertama firman Tuhan. Saya mulai ayat 14 dan sidang jemaat ayat 15 begitu bergantian. Saya mulai ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. 15, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berjasa di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan kita duduk. Berulang kali kalau membaca ayat ini saya melihat bahwa Rasul Paulus seorang rasul yang sangat dipakai oleh Tuhan pada zaman itu. Dan kita lihat kepada jemaat yang ada di Efesus ini, dia itu memiliki suatu beban khusus kepada jemaat ini. Adalah suatu keinginan daripada seorang hamba Tuhan, seorang Rasul Paulus untuk datang mendoakan kepada jemaat di Efesus ini. Dan Rasul Paulus tidak sujud kepada Bapa dan dia tidak berdoa supaya mereka itu menjadi kaya, supaya mereka menjadi orang yang sukses atau mereka menjadi orang yang berhasil. Dia tidak katakan atau dia tidak doakan itu. Malah dalam ayat 16, aku berdoa supaya Ia atau Tuhan Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini pertama. Dia berdoa kepada Tuhan yang sumber segala kekayaan, sumber segala kemuliaan, supaya katanya kamu mendapat kekuatan dan kamu diteguhkan oleh rohnya di dalam batinmu. Sebab apa? Buat apa sukses? Buat apa berhasil? Buat apa kaya raya? Tetapi batinnya itu goyah. Batinnya itu tidak mampu menghadapi segala situasi yang terjadi. Penting di dalam ayat ini kita lihat bahwa batin kita ini perlu untuk diteguhkan, untuk dikuatkan. Sebab apa? Kalau batin kita ini menjadi loyo, menjadi lemah, tidak berdaya, maka kita akan mudah sekali stres, depresi, putus asa dalam menjalani akan kehidupan ini.
Rasul Paulus berdoa supaya Yesus yang sumber kekuatan, sumber kemuliaan, dia akan meneguhkan kamu, menguatkan kamu oleh Roh Allah. Supaya batin kita ini teguh, begitu kuat. Kalau batin kita teguh, kuat oleh Roh Kudus, apapun masalah yang kita hadapi, kita akan sanggup. Apapun persoalan yang berat sekalipun, kita akan bisa menghadapi semuanya itu. Karena ada kekuatan ilahi, ada kekuatan Roh Kudus yang sangat mampu untuk bisa mengatasi, untuk menolong saya dan saudara-saudara. Lalu di dalam ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Oleh iman yang kita terima dari Tuhan Yesus melalui firman Allah, dikatakan di sini, diam di dalam hatimu. Iman yang kita terima setiap kali kita beribadah, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, maka muncul iman di dalam kehidupan kita. Dan iman itu dikatakan oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kalau juga iman kita kuat, maka Kristus itu akan diam di dalam kehidupanmu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak ada kamu tahu bahwa tubuhmu tempat kediaman daripada Roh Kudus. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, siapakah yang akan lawan kita? Tidak ada. Dalam Roma 8 di situ dikatakan bahwa kita di pihak Allah, siapakah yang dapat melawan? Karena ada Roh Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Roh itulah yang akan mendorong kita, menguatkan kita, memampukan kita. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, kita lebih masuk dalam inti daripada ayat ini, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Lebih jauh dan lebih dalam lagi dikatakan, yaitu supaya kamu itu berakar di dalam kasih dan kamu berdasar di dalam kasih. Ini kita lihat Rasul Paulus lebih mendorong lebih dalam lagi tujuannya, supaya kamu berdasar di dalam kasih Tuhan hidupmu, supaya kamu berakar di dalam kasih. Berakar di dalam kasih ibarat pohon itu akarnya masuk ke dalam, akan menghisap nutrisi yang ada di dalam, dan sekaligus untuk memberikan kekuatan kepada pohon itu sendiri, sehingga ada angin kencang sekalipun pohon itu tidak tercabut. Itu yang namanya berakar dan berdasar di dalam kasih. Kehidupan Kristen kita harus berdasar di dalam kasih, berakar di dalam kasih. Seperti firman Allah pada 2 minggu yang lalu. Di situ dalam Wahyu pasal 2, Efesus jemaat adalah orang yang giat melayani Tuhan. Memberikan waktu, tenaga, uang mereka kepada pekerjaan Tuhan. Tapi sayang sekali, di situ dikatakan bahwa mereka ini telah kehilangan kasih yang mula-mula itu. Lalu Tuhan katakan, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Itulah sebabnya bertobatlah. Kalau tidak, kaki Dian akan dipindahkan kepada orang yang lain. Dilihat jemaat Efesus ini begitu aktif di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi sayang, kasih mereka sudah tawar. Kasih mereka sudah menjadi luntur. Dan Tuhan katakan, itu perkara yang luar biasa. Sebab dikatakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa? Karena mereka tidak berakar. 30 tahun sebelum itu, seperti yang kita baca tadi,
Rasul Paulus ingatkan kepada mereka, jemaat Efesus, supaya kamu berakar di dalam kasih, supaya kamu berdasar di dalam kasih dalam menjalani hidup ini. 30 tahun setelah Rasul Paulus mengatakan ini dalam Efesus ini, ternyata jemaat Efesus kasih mereka sudah tidak ada lagi. Ada mungkin sedikit. Jawabannya apa? Kenapa mereka giat melayani? Jawabannya ternyata kasih mereka tidak berakar. Kasih mereka tidak berdasar. Ini perlu sekali untuk kita miliki, mendapatkan kasih dari Tuhan ini. Bukan hanya kasih nempel seperti akar pohon yang hanya nempel di bawah pohon itu saja. Sehingga ada angin kencang, topan datang, maka tercabutlah pohon itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah berakar di dalam kasih, berdasar di dalam kasih, kita digoyang dengan cobaan, dengan segala masalah sulit sekalipun, kita tidak akan menjadi tawar kasih kita. Kasih kita akan terus berakar, terus berdasar di dalam kasih. Seperti firman Allah pada minggu kemarin, kita lihat ada perbandingan antara apa yang ada di dalam dunia ini dengan kasih. Firman Allah katakan, biar kamu tahu seluruh bahasa dunia, tetapi kalau kasih kamu tidak ada, percuma, seperti gong yang berbunyi gemerencing. Andai kata kamu tahu bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kasih kamu tidak ada kepada Allah, kosong. Kamu memberi seluruh kekayaanmu, tapi tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Kamu merelah membakar dirimu, tapi tidak ada kasih, tidak ada gunanya, Alkitab katakan. Dan kita sudah lihat bagaimana definisi daripada kasih itu. Sabar, tidak benci, tidak iri, tidak sombong, dan kita sudah ikuti kemarin itu. Nah, ini yang kita lihat kepada jemaat yang ada di dalam jemaat Efesus ini. Supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Kalau kita berakar di dalam kasih, berdasar di dalam kasih, ini adalah keinginan dari Tuhan. Tadi saya katakan, Paulus tidak mendoakan mereka supaya mereka sukses, supaya mereka berhasil, supaya mereka beruntung, supaya mereka jadi kaya raya. Tidak. Ini doanya, supaya imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Berakar dan berdasar di dalam kasih. Karena Rasul Paulus tahu persis, kalau seorang Kristen itu dia berdasar di dalam kasih, dia itu berakar di dalam kasih, dia akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh, dia menjadi orang Kristen yang berbuah-buah di dalam Tuhan, dia menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Begitu juga dengan saya dan saudara. Berakar di dalam kasih, berakar di dalam kasih. Ini menjadi suatu perjuangan kita, kerinduan kita, supaya kita akan melihat Tuhan selalu berpihak dalam kehidupan saya dan saudara. Nanti kita akan lihat seterusnya. Lalu ayat 18 dikatakan begini, diulangi lagi. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, dapat mengetahui pasti, dapat mengerti dengan sejelas-jelasnya, dapat memahami betapa lebarnya kasih Allah. Lalu apa? Betapa panjangnya kasih daripada Allah, dan betapa tingginya kasih Allah, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Ini
betapa tinggi, betapa lebar, betapa panjang, betapa dalam kasih Kristus itu. Atau dapat disimpulkan, tidak dapat diukur kasih Tuhan. Ini yang harus kita renungkan. Sebodoh-bodohnya kita, sejahat-jahatnya kita, tetapi kasih Tuhan itu kasih yang tulus, kasih yang suci, yang selalu ingin kasih yang suci itu selalu Dia berikan untuk saya dan saudara. Sebab Dia tahu hanya dengan kasih Allah inilah yang akan membuat kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa dapat menyenangkan hati daripada Tuhan. Lalu kita lihat ukuran dalam ayat ini. Betapa tinggi, betapa lebar, betapa panjang, betapa dalam akan kasih daripada Allah itu. Semua jagat raya tidak bisa mampu untuk memberikan arti. Tidak bisa. Begitu dalam sekali, begitu tinggi, begitu lebar, begitu panjang kasih Allah. Pikiran kita terbatas untuk bisa mengetahuinya. Maka itu sebabnya Rasul Paulus dia berkata, aku berdoa bersama-sama dengan orang kudus supaya kamu dapat memahami, kamu dapat mengerti, kamu dapat mengetahui. Sebab rupanya jemaat Efesus zaman itu sudah ikut Tuhan tapi tidak memahami kasih Tuhan. Mungkin memahami sedikit, mengerti mungkin tidak mengerti betul, tapi mengerti mungkin baru sedikit. Sehingga dalam ayat ini dia khusus berdoa kepada jemaat Efesus. Aku berdoa untuk kamu supaya kamu dapat mengerti, dapat mengetahui, dapat memahami betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam, betapa panjangnya kasih Allah itu tidak terukur oleh ukuran daripada manusia. Lalu kita melihat di dalam ayat ini, ayat 19 berkata begini, dan dapat mengenal kasih itu. Dapat mengenal kasih itu. Ini suatu pengertian bagi kita orang Kristen. Kita betul-betul diminta melalui doa Rasul Paulus. Supaya kamu betul-betul mengenal kasih Allah itu seperti apa. Supaya kamu betul-betul mengenal kasih Allah itu tidak ada batasnya. Supaya kamu betul-betul mengenal kasih Allah itu begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalamnya. Aku ingin kamu mengenal kasih dari Allah itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu, biarpun dia orang Kristen sekalipun, tapi kalau dia tidak bisa mengenal akan kasih Allah itu, biarpun dia sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi dia tidak mengenal kasih Allah itu. Dia hanya menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang kanak-kanak. Dia tidak bisa bertumbuh, dia tidak bisa berbuah-buah, dia tidak mampu menyenangkan hati daripada Tuhan. Sebabnya apa? Karena dia tidak begitu mengenal akan kasih Allah. Tuhan Yesus katakan Yohanes 14 ayat 15, kalau benar-benar kamu mengasihi akan aku, turutilah segala perintah-perintahku. Kenapa banyak orang Kristen sulit melakukan kehendak Allah? Karena dia belum memahami kasih Allah, dia belum mengerti tentang kasih Allah, sehingga dia sulit sekali melakukan firman Allah itu. Yesus katakan, saya ulangi, kalau benar, kalau betul engkau mengasihi aku, turutilah semua perintah-perintah Tuhan. Tidak hanya dituruti yang ringan, yang berat tidak diturutin. Turuti semua. Ini perkataan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen sulit melakukan kehendak Allah? Sulit untuk menyenangkan Tuhan. Karena belum begitu mengenal kasih Allah.
mungkin mengenal sedikit. Makanya doa Rasul Paulus, aku berdoa supaya kamu mengenal kasih Allah itu. Kalau kita betul-betul mengenal kasih Allah itu, wow, kita betul-betul mengasihi Dia, menuruti perintah-perintah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Wow, kita jadi orang Kristen yang luar biasa. Lah, dan sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan apapun yang ada di dalam dunia. Seperti 1 Korintus 13 ayat 1-2. Hebat pengertian pengetahuan. Tetapi kasih Allah itu melampaui, melebihi dari semua itu. Kasih Allah itu melampaui segala pengetahuan. Ayat 19 bagian B kembali dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mungkin ada yang bertanya, aduh, bagaimana ya supaya kita dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah? Sebab dalam Efesus 4 ayat 13 juga berkata begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita kepada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang Tuhan minta untuk saya dan saudara. Kita tidak menjadi orang Kristen yang asal-asal Kristen. Kita tidak menjadi orang Kristen seperti bayi, seperti kanak-kanak. Tapi kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan sampai kita kepada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu bagaimana kita bisa mencapai itu? Bagaimana? Sebetulnya simple. Mudah sekali untuk dipahami. Yaitu pertama apa? Kenalilah kasih Allah itu. Kenalilah sungguh-sungguh. Kita betul-betul memberi waktu, pikiran, tenaga kita merenungkan betapa hebatnya Tuhan itu. Tidak terukur kasih-Mu Tuhan. Engkau datang dari surga. Aku orang berdosa. Engkau datang selamatkan saya. Meskipun saya banyak dosa, banyak kekurangan, kebodohan. Tapi pada saat saya percaya kepadamu, Engkau ampuni saya. Engkau jadikan saya umat pilihan Tuhan. Engkau jadikan saya sebagai anak-anak-Mu. Saya yang seharusnya masuk neraka, tapi Engkau yang sudah menggantikan itu sampai mati di kayu salib. Kita harus mengenal kasih itu. Waktu saya mengenal kasih Allah, lalu saya merenungkan dan berdoa, Tuhan, apapun yang ada dalam hidupku, aku persembahkan kepada Tuhan. Mau susah, mau senang, mau banyak tantangan, kesulitan sekalipun. Karena aku sudah mengenal betapa Engkau mengasihi saya. Sampai saat ini, kalau saya berdoa, mau siang ataupun malam, waktu saya berdoa sama Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, tidak tertahan air mata ini. Dari dulu sampai sekarang. Merenungkan kasih Tuhan. Mengenal kasih Tuhan bukan hanya sekedar dipikirkan. Merenungkan dengan sungguh-sungguh, kenapa aku bisa ada sampai saat ini. Betapa hebatnya kasih-Mu Tuhan, betapa dahsyatnya kasih-Mu Tuhan kepada saya. Kalau kita sampai mengenal akan kasih Allah itu dengan sungguh-sungguh, saya yakin bisa sama seperti saya. Saudara datang berdoa bersekutu, saudara bisa meneteskan air mata. Bukan susah, tetapi karena begitu merasa kasih Allah itu begitu kuat di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kasih itulah
yang akan mendorong kita, memampukan kita untuk apa? Tunduk sama Tuhan. Untuk apa? Melakukan segala perintah dari Tuhan. Untuk apa? Hidup untuk menyenangkan hati dari Tuhan. Makanya kalau orang Kristen tidak ada kasih, percuma dia jadi orang Kristen. Kenapa tidak bisa? Mungkin tidak bisa mengenal akan kasih Allah itu. Saya ulang-ulang ini saudara. Saya tantang Bapak Ibu saudara pemuda remaja yang ada. Kenalilah dirimu dan lihatlah kepada Allah. Apakah engkau pada saat ini saya berkhotbah, apakah engkau betul-betul sudah mengenal kasih Allah? Atau engkau hanya mengenal engkau dirinya sendiri? Kalau engkau sudah sampai kepada tingkat betul-betul engkau mengasihi Allah, engkau dapati engkau tidak berdaya dalam pengertian Tuhan. Aku tanah liat adanya, engkaulah penjunan. Aku tidak ada artinya, aku tidak berguna Tuhan, tapi engkau selamatkan saya. Nah kalau kita sampai kepada tingkat pengertian, pengenalan kita akan Tuhan, wah hebat sekali. Nah kita lihat, karena tidak mengenal Tuhan, kurang mengenal Tuhan, maka sehingga fatal. Kalau dia kurang mengenal Tuhan, mungkin katakan 30% saja dia mengenal Tuhan. Berarti 30% dia mengasihi Tuhan. 50% dia mengenal Allah, hanya 50% dia mengasihi Tuhan. 70% dia mengenal Allah, berarti 70% dia mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus katakan dalam kitab Matius 22, 37 dan 38. Hukum yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap rohmu. Kasihilah akan Tuhan Allah. Ini yang perlu saya dan saudara usahakan. Sementara firman Allah disampaikan, mungkin engkau sudah merenung, saya baru 50% mengenal dia. Tolong Tuhan jamah saya, supaya sementara saya dengar akan firman Allah, saya bertumbuh dalam mengenal engkau. Saya ingin seperti Matius 22 ayat 36, 37, 38. Saya betul-betul mengasihi engkau dengan tubuh jiwa roh saya, dengan segenap akal budi saya. Kalau kita sampai kepada tingkat seperti ini, wow, kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita tidak melukai Tuhan. Hidup kita selalu menyenangkan hati daripada Tuhan. Makanya seperti firman Allah 2 minggu lalu, saya katakan, loh kenapa ya banyak orang, termasuk juga orang Kristen, kasih kepada Tuhannya ada tapi sedikit. Karena firman Allah katakan begini, saya ulangi lagi. Janganlah kamu mengasihi akan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam diri kamu. Karena terlalu mengasihi dunia, terlalu mengasihi bisnis, terlalu mengasihi pekerjaan, terlalu mengasihi uang, terlalu mengasihi apapun yang dia miliki melebihi daripada Tuhan. Dan firman Allah katakan, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang tersebut. Betapa kecewanya kita kalau sampai jadi seperti itu. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat sejauh mana kita mengenal Dia, sejauh mana kita mengasihi akan Tuhan. Hidup ini hanya satu kali. Jangan sampai nanti kelak. Saya teringat seorang yang sangat sukses di Amerika. Dia punya kekayaan
sekitar 780 triliun. Stephen Jobs namanya. Semasa muda dia mengejar kekayaan. Dia terus kejar kekayaan. Dia terus cari uang, terus cari uang. Dan benar dia sukses. Dia dikatakan memiliki 70 lebih triliun pada waktu itu. Entah sekarang. Tapi sayang, belum begitu tua, dia sudah kena sakit penyakit. Dia menyesali hidupnya. Kenapa? Dia salah dalam menentukan pilihan dalam menjalani kehidupan ini. Menyesal. Penyakit yang dia derita tidak bisa disembuhkan. Dia katakan, percuma aku dapatkan sebanyak-banyak uang ini, tapi aku apakan itu? Karena dia sudah terbaring di rumah sakit. Sehingga ada beberapa kalimat yang dia ucapkan sehingga menjadi suatu peringatan bagi banyak orang di dunia. Dia katakan apa? Ternyata ranjang yang termahal bukanlah ranjang yang terbuat dari emas, dari permata, dari gading. Bukan itu. Ranjang tempat tidur yang paling mahal bukanlah itu ranjang yang sangat-sangat mewah tempat tidurnya dengan apa itu? Rambut apa itu dari angsa, apa itu? Rambut angsa. Angsa pilihan itu kalau dicabut kan putih. Ya. Dikumpulin, dijadikan kasur. Itu istilahnya, Anda tahu itu cuma istilah dari angsa punya bulu-bulu, bukan sayap, bulu-bulunya diambil, dibersihkan, dimasukkan di alat tertentu, dijadikan kasur. Kalau biasa kasur orang kan kasur dari kapuk atau kasur dari busa, tapi itu kasur dari bulu angsa namanya. Biarpun kasur bagaikan bulu angsa yang tidak ternilai dan juga dilapisi dengan emas, dengan permata, tetapi ternyata dia katakan ranjang yang termahal itulah ranjang yang ada di rumah sakit. Saya baca itu, saya renungkan, iya juga. Mungkin di ranjang yang empuk dia tiduri, mungkin belum tentu dia tidur itu 1 kali 24 jam. Mungkin hanya 3, 4, 5 jam dalam satu hari barangkali. Mungkin taruhlah 7 jam mungkin. Tapi dia tidur di ranjang rumah sakit. Bukan berhari-hari saja. Bukan berminggu-minggu. Berbulan-bulan. Bahkan sampai dia mati di atas ranjang tersebut. Sehingga dia katakan ranjang termahal adalah ranjang yang ada di tempat tidur saya di rumah sakit. Itu kesimpulan. Dia nyesel. Kenapa aku hidup seperti ini? Sudah tua, sudah tidak, belum juga terlalu tua sih dia mati. Tapi nyesal dia. Kenapa aku hidup model begini? Stephen Jobs namanya. Nah ini kita lihat menjelang kematian. Tapi ada seorang yang sangat saya lupa namanya itu, yang sangat kaya dulu pada awal tahun 1900-an itu, siapa namanya? Dia sangat kaya, umur 53 tahun, dia divonis oleh dokter. Dia sangat kaya.
Bahkan waktu zaman itu dia terkaya di Amerika. Lalu dia itu divonis oleh dokter bahwa dia tidak ada umur panjang lagi. Dia tidak umur panjang lagi. Bahkan karena penyakit yang dia alami itu, sehingga dia tidak bisa makan makanan biasa. Dia hanya bisa minum susu, bubur pun tidak bisa. Hanya itu. Orang yang sangat kaya ini. Dokter vonis dia hanya tinggal tunggu waktu untuk mati. Dalam keadaan seperti itu, datanglah seorang hamba Tuhan membesuk ini bapak ini. Lalu si orang ini kaya ini berkata, ya saya sudah divonis oleh dokter bahwa saya hanya tinggal tunggu waktu. Lalu ini hamba Tuhan ini bersaksi. Padahal ini orang ini kaya ini orang Kristen. Tapi belum mengenal Tuhan dengan betul. Seperti tadi yang saya katakan. Belum mengasihi Tuhan dengan benar. Lalu hamba Tuhan ini bersaksi kepada dia. Engkau seorang kaya raya. Coba engkau bagikan sebagian apa yang kau miliki untuk orang-orang miskin, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memerlukan. Lalu gimana? Ya sudah, bagikan saja. Bagikan saja. Lalu ini orang kaya ini dia lakukan. Sebulan berlalu, dia masih hidup. Pertama kali dia memberikan uang yang dia punya, $1 juta. Kalau sekarang $1 juta kurang lebih 15 miliar. Pertama kali dia kasih. Untuk pekerjaan Tuhan lah. Untuk orang-orang yang tidak mampu lah. Untuk hamba-hamba Tuhan lah. 2 bulan. Ternyata tubuhnya mulai segar. Dia lakukan lagi. Terus menerus dia lakukan. Dia adalah seorang raja minyak pada zaman itu. Sehingga dia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Sampai setahun. Tubuhnya makin pulih. Lalu dia terus lakukan itu. Ternyata sebagian dari apa yang dia dapati, dia bagikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk mereka yang membutuhkan. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, makin sehat. Sampai umurnya 60, tambah sehat. Dan orang ini, dia mati dalam kebahagiaan, umur 98 tahun. Dokter sudah vonis dia umur 51 atau 52, pasti dia mati. Tapi oleh sebab karena dia tahu, dia mengenal kasih Allah. Dia mengasihi Tuhan dan dia terapkan apa yang Tuhan katakan. Dia terkenal seorang yang sangat berkontribusi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Amerika. Sampai di luar Amerika. Dan dia mendapat umur panjang sampai 98 tahun. Nah ini, orang kalau belum mengenal kasih Allah, tidak mungkin dia akan mengasihi Tuhan seperti ini. Dan akibatnya tidak mengasihi Tuhan, maka dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti di dalam Lukas 12. Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Si orang yang sangat kaya. Sudah sangat kaya. Dia bangun lumbung. Besar-besar lagi. Setelah itu dia berkata, hai jiwaku. Jangan khawatir akan hidupmu. Telah tersedia begitu banyak persediaan untukmu. Tapi Tuhan Yesus berkata, hai orang kaya bodoh,
malam ini nyawamu akan aku cabut. Lalu yang engkau sudah kumpulkan selama ini untuk siapakah? Demikianlah kata Tuhan. Orang yang merasa kaya di dunia, tapi miskin di hadapan Tuhan. Seperti jemaat Laodikia, mereka katakan mereka kaya, tidak kekurangan sesuatu apapun. Mereka katakan kami sangat kaya. Tuhan katakan kamu miskin, melarat, malang, buta, telanjang di hadapan Tuhan. Jemaat Laodikia, mereka cuma orang Kristen, tidak mengenal kasih Allah itu. Apalagi hidup di dalam kasih daripada Tuhan. Jadi kita lihat dalam firman Allah ini, bahwa dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana? Gampang. Kenalilah Allah, Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Kenalilah Dia sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya, setinggi-tingginya, sepanjang-panjangnya. Kenalilah kasih Allah itu. Lalu kalau engkau sudah paham, engkau sudah mengerti, lalu apa tindakan berikutnya? Kasihilah akan Tuhan itu. Lalu kalau engkau sudah begitu jatuh hati dan engkau mengasihi akan Tuhan, jangankan uang, jangankan harta, diri kita pun kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak khawatir, kita tidak takut. Sebab apa? Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua bagaikan pengantin laki-laki. Alkitab katakan Wahyu 19 dalam Matius pasal 25. Dia datang bagaikan pengantin. Dan dia akan menjemput pengantin wanitanya. Siapa pengantin wanitanya? Saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen. Tapi Kristen mana? Percaya mana? Mereka yang betul-betul mengenal kasih Allah itu dan sungguh-sungguh mengasihi akan Allah, dan mereka tunduk di dalam melakukan semua perintah-perintah Allah tanpa dipaksa. Maka menjadilah dia pengantin wanita yang akan Yesus akan datang. Kita akan sama-sama diangkat dan bersama-sama dalam pesta perjamuan anak domba Allah itu. Dikatakan dalam ayat ini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Oh, saya memiliki kepenuhan Allah, tapi tidak mengasihi. Kurang mengenal Tuhan. Sedikit mengenal Tuhan, sedikit mengasihi. Tapi kalau sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan, sungguh-sungguh kita mengasihi, kita akan dipimpin. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita dikatakan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau saya dan saudara, ya, pada waktu sangkakala Allah terakhir berbunyi, kita semua dipenuhi dengan kepenuhan ilahi. Kita semua akan terangkat berjumpa dengan Tuhan di dalam awan-awan. Haleluya. Inilah saudara-saudara yang kita lihat. Jadi sementara saya sampaikan firman, coba koreksi diri kita. Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal kasih Allah? Dan kalau sudah mengenal, apakah engkau mengasihi Dia? Dan kalau sudah mengasihi Dia, apakah engkau menuruti perintahnya atau tidak? Simple. Sehingga sampailah kita kepada dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lalu dalam ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan yang lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Ternyata ayat ini ada dua berkat rohani yang Allah berikan dan berkat jasmani. Kalau kita mengenal kasih Allah dengan sungguh, dan kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dan melakukan semua perintah dan menyenangkan hati Tuhan, pasti sorga menjadi bagian kita. Pasti keselamatan, hidup kekal menjadi bagian kita.
Itu pasti. Seperti tadi saya sudah katakan. Hanya orang yang mengenal kasih itu dan sungguh-sungguh mengasihi dan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, merekalah yang akan dijemput oleh Tuhan pada waktu dia datang pada kali yang kedua. Tapi juga Tuhan tahu, kita masih manusia hidup di dalam dunia ini. Ternyata, jikalau kita betul mengenal kasih Allah itu, jikalau kita betul-betul mengasihi akan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, firman Allah ayat 20, bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan. Hebat sekali. Ternyata kalau kita hidup mengasihi, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, mungkin kita berdoa begini, Tuhan Engkau berkati saya. Dan kita hanya berdoa, mungkin iman kita berdoa cuman mungkin dapat 50%. Tapi tahu-tahu Tuhan memberi jawaban bisa lebih jauh daripada itu. Kita minta sama Tuhan sesuatu yang kita butuhkan. Kita berpikir ya asal secukupnya. Tapi ternyata Tuhan memberi lebih daripada cukup. Dikatakan dalam ayat ini, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Betul saudara. Saya renungkan ayat ini. Kalau betul-betul kita mengenal dan mengasihi Tuhan, ayat ini akan jadi bagian kita. Kita akan heran takjub. Banyak sekali kesaksian kalau saya bersaksi. Dulu di sebelah sini ada pastori lama, di sebelahnya itu ada tanah kosong. Berdoa untuk, kalau bisa jadi beli milik sendiri. Berdoa milik sendiri. Berdoa supaya ya kalau milik sendiri kan ya enak lah. Tapi kebeli orang. Tapi saudara tahu, Tuhan sediakan sekitar 2000 meter di sebelah dengan harga yang murah. Waktu itu tanah di sebelah itu mungkin tidak sampai 300 meter. Kami doakan itu supaya Tuhan tolong jadi milik Tuhan. Tidak dapat, Tuhan sediakan sedikit lagi 2000 meter. Tuhan berikan melebihi dari yang kita doakan dan pikirkan. Ini saya aminkan. Waktu berdoa, Tuhan kasih mobil Tuhan. Biar mobilnya ya yang penting bisa jalan. Dapat. Tapi waduh rusaknya bolak-balik bengkel. Berdoa lagi. Lalu berdoa dengan iman. Logika tidak mungkin. Bagaimana bisa? Tapi Tuhan adakan. Tidak lama kemudian ada seorang memberitahu saya, Om datang. Waktu saya doakan di Jakarta. Lalu dia katakan kepada saya, atau kami pergi, dia antar mobil, saya mau beli buku. Persis di lampu merah di Gajah Mada. Berhentilah di lampu merah, mobil di depan kan. Orang ini berkata, Om, apa yang model begini aja? Saya kaget. Wah, itu mobil Avanza baru. Saya diem aja. Ya, tapi itu yang terjadi. Tidak lama kemudian, Om ambil aja di Cirebon. Di tempat mobil Cirebon. Baru. Coba saudara. Ini kesaksian yang kami alami dalam melayani Tuhan. Banyak sekali. Waktu di sebelah ini dulu ada kan rumah dulu berapa yang menikah di situ. Saya berdoa, aduh Tuhan gimana tuh. Lalu saya berinisiatif bagaimana rumah pastori itu disuntik saja.
lalu dibangun ruang supaya ada orang menikah. Lalu tidak jauh-jauh ke Cirebon atau ke Jatibarang. Saya ingat waktu itu runding-runding ada Bapak Yohanes, Bapak Sugiono waktu itu. Ya sudah Om, Bapak Yohanes katakan, udahlah gak usah disuntik. Bangun aja, waduh biayanya besar. Ya sudah, dengan iman saja. Waktu itu. Logika manusia, bangun gereja agak mudah. Tapi kalau bangun aula, kita cari dana, wah orang mikir dulu ngasih. Itu yang saya pikirkan. Tapi kata Bro Yohanes, udah Tuhan pasti adakan. Betul. Malah ada lagi ruangan sekolah minggu di samping. Melebihi dari yang kita doakan dan pikirkan. Ada juga jemaat-jemaat di sini saya yakin alami ini. Tuhan memberi melebihi dan dari yang dia doakan, dari yang dia pikirkan. Memang bukan itu tujuan hidup. Bukan itu. Tetapi Tuhan itu menghargai orang yang mengenal kasih Allah. Orang yang betul-betul mengasihi Allah. Orang yang betul-betul melakukan perintah-perintah yang Tuhan sampaikan. Tuhan hargai. Firman Allah tidak mungkin salah. Kalau betul-betul kita mengasihi Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Ada di dalam Mazmur 127 kalau saya tidak salah ayat 2. Sia-sialah kamu bangun subuh-subuh katanya. Bekerja lalu sampai jauh malam katanya. Untuk mendapatkan roti atau makanan atau keperluan hidup. Padahal Tuhan menyediakan kepada mereka yang mengasihi Dia pada waktu orang lagi tidur. Ada orang bekerja siang dan malam sekalipun. Tapi ada orang yang bekerja ya santai dia bekerja. Tapi dia mengasihi Tuhan. Tuhan berikan. Datangkan dari timur, barat, selatan, utara. Tiba-tiba kaget. Tutup tahun. Seperti mimpi, seperti tidur. Wow, hebat ya. Tuhan memberikan pada waktu tidur. Orang tidur tidak sadar. Tutup tahun kita, wow. Iya ya, Tuhan itu ajaib. Orang yang mengasihi Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Di situ dikatakan oleh firman Allah. Bahwa apa yang kamu pikirkan dalam hatimu. Apa yang kamu lihat dengan matamu. Apa yang kamu dengar dengan telinga kamu. Tidak apa kita baca itu supaya kita lebih mengerti. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9 berkata begini. Ya, tetapi ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Dia. Tapi bukan mengasihi sedikit mengasihi. Sedikit mengenal, sedikit mengasihi. Setengah mengenal, ya setengah mengasihi. Betul-betul mengenal, betul-betul mengasihi Dia. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, firman Allah katakan, itu yang Tuhan sediakan untuk Dia, untuk mereka. Tapi mereka yang mana? Yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Ada berkat double, berkat rohani keselamatan jiwa. Tapi juga Tuhan tahu kita membutuhkan makan, minum, pakai dan sebagainya. Makanya tidak percuma saudara-saudara firman Allah selama 3 minggu ini. Ya, mari kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tapi sebelumnya mengenal dulu dengan sungguh-sungguh siapakah Dia. Lalu setelah sudah mengenal sungguh-sungguh kita mengasihi Dia.
Nah, kalau kita sudah mengasihi Dia, maka mudah sekali kita menuruti akan perintah-perintah dari Tuhan. Apa yang terjadi? Di dalam Mazmur 127 ayat 2, dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ini akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Dengan kata lain, tidak percuma kita bekerja, tidak percuma kita berusaha. Kita akan melihat hasil dari apa yang kita usahakan itu. Kita lihat berkat rohani dan berkat-berkat jasmani akan dilimpahkan Tuhan untuk saya dan saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, haleluya, lebih sungguh. Oh Tuhan, lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Oh, mengasihi, amin, lebih sungguh. Haleluya, amin. Mengasihi lebih sungguh. Oh Tuhan, lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Kita nyanyikan sekali lagi kor ini. Nanti Bapak Ook akan pimpin dalam doa. Namun sementara kita nyanyikan nyanyian ini, kita betul-betul berkata, Tuhan, ampuni saya kalau saya kurang mengenal-Mu. Ampuni saya kalau saya kurang mengasihi-Mu. Tapi kami sudah dengar firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Ampuni kami, jamahlah kami, Tuhan. Kami mau lebih mengenal Engkau lebih dalam, lebih lebar, lebih tinggi, lebih panjang lagi, Tuhan. Agar kami betul-betul mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, roh kami, Tuhan. Hamaya mas, segala maya mas. Karena orang yang mengasihi Allah akan menerima upah dari sorga, hidup kekal di dalam sorga selama-lamanya. Dan selama kita hidup, Tuhan juga cukupi kebutuhan hidup kita. Kalau betul-betul kita mengenal dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Di tempat-Mu Engkau berdiri, oh haleluya. Mintalah uluran tangan Tuhan menjamah hidupmu. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, dan tangan kirimu taruhkan di dadamu, dan berdoalah berseru dengan kerendahan hati. Oh Tuhan, saya mau mengasihi-Mu saat ini. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Haleluya, amin. Oh Tuhan, Tuhan lebih dulu telah mengasihi-Mu. Kasih, glory, haleluya. Oh, mengasihi, amin. Mengasihi, Tuhan lebih dulu mengasihi-Mu, amin. Oh Tuhan, lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Haleluya, Dambalah kami semua Tuhan, damba kami, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamaah-jamaah kami semua Tuhan, penuhilah kami dengan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Ya lama segala haleluya, haleluya. Puji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Amin. Baik, Sungguh baik, amat baik dan sangat baik terhadap hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bapa, kami tidak dapat membalas kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur dan mengucap syukur haleluya, haleluya. karena Engkau sungguh baik dan sangat baik. Sungguh besar kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur selalu dalam Haleluya. kasih-Mu Bapa. Amin, amin. Hanya Engkau yang layak kami puji dan permuliakan ya. Haleluya, Apa haleluya. arti hamba-Mu ini? Apa arti anak-anak-Mu ini ya Tuhan dibanding Haleluya, haleluya. yang begitu besar dalam kehidupan Glory, kami haleluya. percaya Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya yang terbaik Amin, bagi haleluya. kami semua yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mendekatkan diri dan selalu melekat kepadamu ya Bapa. Amin, Dan Engkau haleluya. Yesus yang layak Haleluya. kami puji dan permuliakan sampai selama-lamanya. Biarlah kami boleh bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau. Haleluya, puji Seperti Tuhan. tanah yang subur Kau tanami dengan firman-Mu ya. Amin, Sehingga haleluya. kami boleh bertumbuh serta berbuah-buah. Serta bagaikan gandum yang berisi ya Tuhan. Bagaikan segala sesuatu yang Haleluya, haleluya. Engkaulah yang layak Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Engkaulah kesempurnaan di dalam Amin, hidup kami. haleluya. Terpujilah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami hendak memberikan persembahan, pilih ya Tuhan tangan-tangan kami ya Tuhan. Engkau membalasnya ya Tuhan yang berlipat ganda. Dengan penuh kasih ya Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.